Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu. Kita akan mempelajari materi IPS dengan materi kehidupan praaksara. Praaksara terdiri dari kata fra dan aksara. Fra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan atau disebut prasejarah. Zaman praaksara adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Dimulai sejak manusia ada sampai manusia mengenal tulisan. Secara geologis, sejarah perkembangan bumi dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Beberapa peninggalan pada masa praaksara diantaranya adalah dolmen, warga, dan sarkofagus. Dolmen merupakan meja batu yang berfungsi sebagai tempat sajian untuk pemujaan. Warga merupakan kubur batu yang berbentuk segitiga atau kotak, sedangkan sarkofagus adalah kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutupnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi di channel Master IPS. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Patuhi selalu protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas sosial. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai masa praaksara. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi periodisasi masa praaksara di Indonesia. Praaksara memiliki arti pra yaitu sebelum dan aksara tulisan, berarti masa sebelum mengenal tulisan. Praaksara memiliki persamaan kata dengan nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, berarti memiliki makna masa tidak ada tulisan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masa praaksara berarti masa sebelum manusia mengenal tulisan atau disebut dengan masa prasejarah. Lalu, kapan masa praaksara dimulai? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Masa praaksara berakhir ketika manusia mulai mengenal tulisan, dan setiap bangsa berbeda-beda. Contohnya bangsa Mesir dan Mesopotamia, mereka mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, sedangkan bangsa Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Sumber untuk mempelajari zaman praaksara yaitu berasal dari artefak dan fosil. Artefak merupakan alat-alat kehidupan seperti senjata, kemudian alat-alat pertanian dan alat rumah tangga. Fosil merupakan sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah membatu. Periodisasi masa praaksara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara geologis ada 4 macam. Yang pertama itu zaman Arkaikum, yang kedua zaman Paleozoikum, dan yang ketiga zaman Mesozoikum, yang keempat itu zaman Neozoikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya yaitu kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terhadap kehidupan di atasnya. Zaman Paleozoikum berlangsung kira-kira 340 juta tahun lalu, ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan seperti munculnya binatang kecil yang tidak bertulang belakang, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga, zaman Mesozoikum atau disebut juga zaman reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil paling banyak ditemukan. Pada masa ini, hewan-hewan mencapai bentuk tubuh yang sangat besar yang kita kenal sebagai dinosaurus. Yang keempat itu zaman Neozoikum atau disebut Kenozoikum.
Zaman kehidupan ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman tertier dan zaman kuartier. Zaman tertier, pada saat ini hewan reptil besar mulai punah dan bumi dikuasai oleh hewan besar yang menyusui, contohnya gajah purba. Kemudian yang kedua, zaman kuartier, berlangsung kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di bumi. Periodisasi secara arkeologis didasarkan pada penemuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia pada masa praaksara. Periodisasi secara arkeologis dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu merupakan zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang ditemukan zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Paleolitikum atau disebut juga zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur, sehingga disebut kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Ciri kehidupan pada zaman Paleolitikum adalah manusia masih hidup secara berpindah-pindah atau nomaden, memperoleh makanan dengan cara berburu, menangkap ikan, mengumpulkan buah-buahan, dan umbi-umbian. Ciri peralatan pada zaman Paleolitikum yaitu peralatan terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Contohnya seperti kapak perimbas atau alat sepih yang berguna untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, serta memotong umbi-umbian. Mesolitikum atau disebut zaman batu tengah. Ciri kehidupannya itu manusia mulai ada yang hidup menetap. Peninggalannya yaitu kebudayaan Kyoken Modinger dan Abrishosroch. Kyoken Modinger merupakan sampah dapur yang terbuat dari kulit kerang dan siput yang menggunung dan menjadi fosil, ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Sementara Abrishosroch adalah gua yang menjadi tempat tinggal, ditemukan di Bojonegoro dan Sulawesi Selatan. Neolitikum atau zaman batu baru. Pada saat ini mulai terjadi perubahan, yaitu masyarakat hidup menetap dan mampu menghasilkan makanan melalui bercocok tanam. Hasil kebudayaannya berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi terdapat dua jenis, yaitu kapak persegi besar dan kapak persegi kecil. Kapak persegi besar disebut beliung, fungsinya untuk mencangkul. Kapak persegi kecil disebut tatah, fungsinya untuk memahat. Kapak lonjong besar disebut Walzenpel, sedangkan kapak lonjong kecil disebut Kleinpel. Fungsi kapak lonjong sama dengan fungsi kapak persegi. Pada zaman Neolitikum juga ditemukan perhiasan, gerabah, dan pakaian. Perhiasan umumnya terbuat dari batu dan kulit kerang. Tradisi megalitik merupakan pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini berkaitan erat dengan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Bangunan yang pertama yaitu menhir, berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau sebagai tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Yang kedua, dolmen, bangunan berupa meja batu. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Selain itu juga dolmen berfungsi untuk tempat duduk kepala suku atau raja. Berikutnya yaitu kubur peti batu, merupakan tempat untuk menyimpan mayat. Yang keempat ada waruga, merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang lebih kecil, bentuknya berupa kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di daerah Sulawesi Tengah. Yang kelima, sarkofagus, bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Yang keenam, punden berundak, merupakan tempat untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang ketujuh, patung. Patung yang ditemukan masih berbentuk sangat sederhana, biasanya berbentuk binatang atau manusia. Zaman logam. Zaman logam merupakan perkembangan dari zaman batu. Pada zaman ini manusia tidak hanya menggunakan peralatan yang terbuat dari batu, tetapi juga menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. Pada perkembangannya, zaman logam terbagi menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Tapi di Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini diantaranya kapak corong, nerak, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, cenderawasih. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih untuk